Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Sais Islami. Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah mengambil banyak jiwa dari kalangan muslimin. Tercatat, setidaknya 75 orang sahabat Nabi Muhammad SAW gugur dalam pertempuran itu. Dan salah satunya adalah Amr bin Sabit bin Waqshi. Lelaki yang juga dikenal sebagai Usyairim dari Bani Abdul Ashal dijanjikan oleh Rasulullah sebagai seorang penghuni surga. Padahal, belum pernah sekalipun dirinya mendirikan syalat. Hal itu, lantaran keikhlasannya dalam berjuang, membela agama Allah di palagan Uhud. Kisah tentang Amr bin Sabit bin Waqshi alias Al-Usyairim termaktub dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, karangan Ali Muhammad As-Salabi. Sebelum hatinya disinari hidayah ilahi, ia termasuk orang-orang yang enggan menerima Islam. Fanatisme kesukuan menjadi salah satu faktor utamanya. Hingga tahun kedua Hijriyah, secara berangsur-angsur orang-orang Bani Abdul Ashal mulai mengenal Islam. Bahkan, semakin banyak pula di antara mereka yang memutuskan berislam. Sampai saat itu, Amr bin Sabit sesungguhnya mulai tertarik untuk mengenal agama Tauhid. Kemudian, setahun berikutnya kaum muslimin Madinah Al-Munawwarah menerima ancaman kaum kafir Quraisy. Orang-orang musyrik Makkah hendak menyerang kota Nabi dengan kekuatan yang besar. Rasulullah pun mempersiapkan diri dan para pengikutnya agar menyongsong kedatangan musuh. Beberapa hari menjelang pecahnya perang Uhud, Amr bin Sabit menerima kunjungan kawan dekatnya, Sa'ad bin Mu'adz. Sang tamu memberitahu bahwa dirinya kini telah berislam dan dalam waktu sangat dekat orang-orang kafir akan datang menyerang Madinah. Mendengar penuturan kawannya itu, Amr pun semakin yakin akan kebenaran ajaran Rasulullah. Maka, di hadapan Sa'ad pun, ia menyatakan keislaman. Keduanya lalu menemui Rasulullah tepat sebelum keberangkatan pasukan muslimin ke lembah Uhud. Di hadapan beliau, Amr menyampaikan tekadnya untuk turut berperang melawan musyrikin. Segera saja, ia mempersiapkan perlengkapan perangnya dan kemudian ikut dalam pasukan muslimin. Ia pun mencabut pedang dan tombaknya, mengambil peralatan perangnya, dan mengendarai kudanya. Kemudian, dia berangkat hingga masuk di hadapan orang-orang. Tutur Abu Hurairah, seperti dinukil dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Sejumlah muslimin yang mengenalnya, melihat Amr dengan heran. Mereka bertanya, "Untuk apa engkau datang, wahai Amr?" "Sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku di sini untuk ikut berjihad bersama dengan kalian," katanya. Amr bin Sabit bin Waqshi tampil dengan gagah berani di medan jihad, menjadi tombak terdepan kaum muslim. Amr bin Sabit bin Waqshi tampil dengan gagah berani di medan jihad. Semula, pasukan muslimin seperti diambang kemenangan. Namun, kelengahan dari kubu prajurit Islam yang ditugaskan Rasulullah berjaga di perbukitan membalik keadaan. Khalid bin Walid memimpin serangan balik pasukan Quraisy. Akhirnya, pasukan muslimin terdesak. Amr bin Sabit pantang menyerah. Ia terus melawan musuh hingga seluruh tubuhnya didera luka-luka. Hingga kemudian, lelaki itu tidak mampu lagi berdiri. Ketika perang usai, Rasulullah yang juga mengalami luka-luka menyuruh para sahabat untuk mencari korban-korban yang gugur. Dari Bani Abdul Ashal, turut mencari para pejuang yang syahid dalam peperangan itu. Pada saat itulah, beberapa dari mereka kaget karena menemukan Amr bin Sabit di antara para korban yang sedang sekarat. Mereka berkata, "Demi Allah, ini adalah Al-Usyairim. Untuk apa dia datang?" Sebagian yang lain menyahut, "Sungguh, kami sebelum ini, perang Uhud meninggalkannya karena ia menolak memeluk Islam." Kemudian, seorang di antara mereka mendekat kepada Amr, "Untuk apa engkau datang? Apa engkau ingin berperang demi kaummu, ataukah ingin masuk Islam?" Dengan nafas terengah, Amr bin Sabit menjawab, "Karena kecintaanku kepada Islam. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku telah masuk Islam beberapa saat sebelum ini perang Uhud. Aku menemui Rasulullah, lalu mengambil pedangku dan berperang bersama muslimin, hingga aku tak mampu lagi berdiri." Mereka terdiam mendengarnya. "Jika aku mati," kata Amr kemudian, "serahkan hartaku kepada Rasulullah. Biarlah beliau menggunakan itu sesuai yang dikehendakinya." Beberapa detik kemudian, sang pejuang pun menghembuskan nafas terakhirnya.
Rasulullah sesudah mendengar kisah Usairim tersebut, bersabda, sesungguhnya, ia termasuk penghuni surga. Ada di antara sahabat yang mengungkapkan, Amr bin Sabit sesungguhnya belum sempat mendirikan syahadat sekalipun sejak berikrar syahadat. Rasulullah bersabda, amalannya sedikit, tetapi pahala dari sisi Allah banyak kepadanya. Wallahualam bisawab. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tonton video menarik lainnya hanya di channel Sains Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.